Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Istiqomah, NIM 112111061, kelas MA 21C12. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah teori organisasi untuk memenuhi tugas tengah semester oleh Bapak dosen Imamudi SEMM tentang analisis manajemen pemasaran dalam sebuah organisasi modern, studi kasus Koperasi Karyawan PT Indonesia Epson Industri. Yang pertama itu ada definisi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu untuk mencapai tujuan. Organisasi harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4 bagian. Yang pertama, perencanaan, planning. Yang kedua, pengorganisasian, organizing. Yang ketiga, penggerakan, actuating. Yang terakhir itu pengawasan, controlling. Selanjutnya ada definisi pemasaran. Pemasaran merupakan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, dan mempertahankan serta memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran target buyer dengan maksud untuk mencapai tujuan. Selanjutnya itu manfaat pemasaran. Manfaat pemasaran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, memperoleh pelanggan baru. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan. Yang keempat, menjangkau pasar yang lebih luas. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, memanfaatkan teknologi. Yang kedua, menggunakan media sosial. Yang ketiga, menggunakan aplikasi. Yang keempat, memberikan pelayanan terbaik. Yang kelima, inovasi. Selanjutnya ada definisi organisasi. Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial menurut sekelompok insan saling berinteraksi dari suatu pola eksklusif. Sebagai akibatnya, setiap anggota organisasi mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Menjadi suatu kesatuan mempunyai tujuan eksklusif dan memiliki batas-batas jelas. Sebagai akibatnya, mampu dipisahkan. Dalam hal analisis ini, koperasi karyawan adalah suatu jenis badan usaha yang dimiliki dan dijalankan bersama, sesuai dengan mobilitas ekonomi rakyat dan asas kekeluargaan. Koperasi karyawan pada PT Indonesia Epson Industri ini berjalan hingga saat ini. Mungkin pada saat itu, modal usaha koperasi karyawan pada perusahaan tersebut sangat kecil. Tetapi seiring berjalannya waktu, koperasi karyawan menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan. Visi dan misi Koperasi Karyawan PT Indonesia Epson Industri. Visinya yaitu menjadi institusi usaha yang terbaik dalam mendukung perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan menjadi usaha koperasi yang mandiri, terbuka, berkembang, profesional, dan terpercaya. Misinya yaitu mengembangkan usaha-usaha yang menguntungkan dalam upaya menopang kegiatan dalam mensejahterakan pensiunan. Selanjutnya itu ada analisis struktural. Di sini bisa dilihat ada struktur organisasi yang pertama itu ada ketuanya, terus kedua wakil ketua, selanjutnya ada sekretaris, bendahara, dilanjut ada distribusi, pemasaran, supplier, pergudangan, terus dilanjut ada anggota. Koperasi Karyawan PT Indonesia Epson Industri ini telah memberikan penjelasan rinci mengenai tanggung jawab utama setiap departemen dalam organisasi. Rapat anggota koperasi jelas menempati posisi teratas. Setahun sekali hingga sebulan sekali, anggota koperasi berkumpul dalam rapat untuk meninjau kinerja tahun lalu dan membuat rencana untuk tahun mendatang. Selanjutnya, analisis budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu perangkat yang berkaitan dengan sistem nilai, asumsi, atau norma yang telah berlaku dan keyakinan yang telah disepakati dan diikuti oleh semua anggota organisasi, serta yang dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, PT Indonesia Epson Industri mempertahankan budaya organisasi yang baik dan mendukung kinerja karyawan. Jadi, budaya organisasi di PT Indonesia Epson Industri ini mencakup asumsi dasar, perilaku, fasilitas, dan lingkungan kerja yang berkontribusi pada kesuksesan perusahaan dan kenyamanan karyawannya. Selanjutnya ada analisis sistem.
Organisasi yang menginginkan kelancaran dalam mengoperasikan kegiatan perusahaannya dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana yang tepat digunakan untuk memenuhi hal tersebut. Sebagaimana yang dilakukan Koperasi Karyawan PT Indonesia Action Industry beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dengan persaingan teknologi yang cepat. Koperasi karyawan ini terus-menerus beradaptasi dengan perubahan saat ini dengan mengintegrasi sistem informasi terbaru seperti melakukan transaksi belanja menggunakan kartu elektronik, e-money, dan QRIS. Selanjutnya ada analisis manajemen sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia adalah modal dan aset yang penting di perusahaan guna mendukung jalannya suatu perusahaan. Organisasi perusahaan tidak akan berjalan dan tumbuh dengan baik tanpa didukung sumber daya manusia yang handal dan kompeten. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia pada Koperasi Karyawan PT Indonesia Action Industry meninjau proses rekrutmen anggota koperasi dan karyawan yang bekerja di koperasi, serta mengevaluasi kriteria seleksi dan transparansi proses rekrutmen untuk memastikan keterampilan dan kompetensi yang tepat. Program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan kepada anggota koperasi untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan untuk mendukung pertumbuhan karir karyawan. Yang terakhir itu ada kesimpulan, berdasarkan analisis tersebut, struktur koperasi karyawan umumnya terorganisir dengan baik, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Pemilihan pengurus koperasi secara demokratis menunjukkan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Budaya koperasi yang inklusif dan partisipatif membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif, serta keterbukaan komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan koperasi mendukung hubungan yang baik antara anggota dan manajemen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.